Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan Bayu Indra Hidayatullah. Saya di sini akan menjelaskan tugas dari Bapak Guru, yaitu tugas kimia. Tanpa basa-basi kita langsung membaca pertanyaannya dan menjawabnya. Oke, untuk nomor 1 pertanyaannya, bagaimana Anda mendapat mengenali suatu larutan bersifat asam atau basa? Jawabannya menurut saya yaitu dengan menggunakan suatu alat yang dapat membedakan mana asam atau basa yang disebut indikator. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Nomor 2A, apa yang dimaksud dengan indikator asam basa? Yang B, jelaskan persyaratan suatu zat yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Untuk jawabannya, untuk 2A, yaitu suatu bahan atau alat yang dapat menentukan sifat asam atau basa suatu larutan. Untuk B, yaitu persyaratan suatu zat dapat digunakan sebagai indikator, yaitu memiliki warna yang berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam atau ke larutan basa. Oke, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu berikan 5 contoh bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Yang pertama yaitu kembang sepatu, yang kedua yaitu kunyit, ketiga bunga kertas, keempat yaitu daun pandan, dan yang terakhir adalah kol ungu. Oke, untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan yang dimaksud asam dan basa menurut Arrhenius serta berikan contohnya. Oke, menurut Arrhenius, asam yaitu zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi setiap asam itu akan memiliki ion H+. Contohnya yaitu HCl akan reaksi H+ ditambah Ci-. Yang kedua yaitu basa. Basa yaitu zat yang dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Jadi setiap basa itu pasti akan menghasilkan ion OH-. Contohnya yaitu NaOH akan bereaksi menjadi Na+ ditambah OH-. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, tuliskan persamaan reaksi ionisasi asam atau basa berikut. Yang pertama yaitu HNO3 yang berbentuk aqueous. Untuk HNO3 yaitu berbentuk aqueous akan bereaksi H+ yaitu bentuk wujud aqueous ditambah NO3 yang berbentuk berwujud aqueous ya. Untuk yang B yaitu H2CO3 yang berwujud aqueous akan bereaksi dengan 2H+ yaitu berwujud aqueous ditambah CO3 2- yang berbentuk aqueous. Untuk berikutnya yaitu CH3COOH yang berwujud aqueous akan bereaksi CH3COO- yang berbentuk aqueous ditambah H+ yang berwujud aqueous. Untuk berikutnya yaitu NH4OH yang berwujud aqueous akan bereaksi yaitu NH4+ yang berbentuk aqueous ditambah OH- yang berbentuk aqueous. Dan yang terakhir yaitu CaOH2 yang berwujud aqueous akan bereaksi Ca2+ berbentuk aqueous ditambah 2OH- yang berwujud aqueous. Oke, untuk pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan perbedaan asam lemah dan asam kuat menurut teori asam basa Arrhenius. Oke, menurut Arrhenius, asam lemah yaitu asam yang derajat ionisasinya lebih kecil dibandingkan asam kuat atau kurang terurai dan sedikit menghasilkan ion H. Jadi kalau asam lemah ini sulit untuk diurai,
asamnya dan menghasilkan ion H, bukan H+. Untuk asam kuat, yaitu asam yang derajat ionisasinya besar dan mudah terurai dan banyak menghasilkan ion H+. Jadi kalau asam kuat itu ion H+, ada ion H+-nya dan asamnya tuh mudah banget terurai. Oke, untuk nomor 7 itu pertanyaannya, jelaskan pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Oke, untuk jawabannya yaitu konsep Bronsted-Lowry, asam yaitu zat yang dapat memberikan H+ pada zat lain dengan syarat atom H-nya lebih banyak. Untuk basa yaitu zat yang dapat menerima H+ dari zat lain dengan syarat harus punya PeB atau H lebih sedikit. Jadi asam ini memiliki banyak H ya. Makanya jadi dia memberikan H+ pada zat yang kurang H, yaitu basa ya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu nomor 8. Tunjukkan spesies yang bertindak sebagai asam dan basa serta pasangan asam basa konjugasinya dalam persamaan reaksi berikut. Untuk A yaitu H2O dalam bentuk I ditambah NH3 dalam bentuk aqueous akan bereaksi bolak-balik, yaitu NH4+ dalam bentuk aqueous ditambah OH- dalam bentuk aqueous. Untuk jawabannya untuk nomor 8 yaitu H2O itu berperan sebagai asam, akan dikonjugasikan ke OH yaitu dalam wujud basa. Untuk B itu yaitu H2PO4- dalam bentuk aqueous ditambah H2O dalam bentuk I akan bereaksi bolak-balik H3PO4 dalam bentuk aqueous ditambah OH- dalam bentuk aqueous. Untuk B itu pasangannya yaitu H2PO4 yang berperan sebagai basa akan berkonjugasi